Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tujuan saya membuat vlog kali ini adalah untuk berbagi inspirasi kepada teman-teman sekalian, bahwasanya ketika kita mengklaim atau mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak akan membiarkan kita mengatakan kita telah beriman kepada Allah, melainkan Allah pasti akan menguji keimanan kita tersebut. Nah, hari ini teman-teman, ya perlu saya sampaikan bahwasanya hari ini adalah hari di mana kami berkumpul semua saudara, kecuali satu saudara saya yang tidak berkumpul, yang tidak ikut kumpul, yaitu Kadirman yang pernah mengisi acara di channel ini. Ya, beliau sekarang sedang di pondok pesantren, pondok tahfiz di Bina Hafid, ya, Bina Hafid. Nah, ini beliau tidak bisa hadir. Adapun kami semua alhamdulillah bisa berkumpul hari ini. Kami akan melakukan atau kami akan membuat semacam acara makan-makan bersama. Ya, ini insya Allah saya akan berperan ya menjadi chef ya untuk membakar ikan. Ya, sambil nanti bakar ikan saya akan lanjutkan ceritanya kepada teman-teman. Ya. Korban arang. Korban arang. Nah, sekarang proses pembakaran ikannya. Jangan lupa subscribe dan share komen. Ditugaskan untuk mencari daun pisang. Ada daun pisangnya nih. Berapa daun pisangnya? Satu di sini, yang itu 3 atau 4. Yang di sini tuh satu. Apakah kalian berhasil dapat daun pisang? Berhasil. Alhamdulillah. Kecilnya setengah. Coba liatin dulu daun pisang. Nah, ini teman. Jadi bukan itu yang dimaksud. Wah, luar biasa. Oke, hari ini kita sedang ya ini, mohon maaf ya, kita kondisikan dulu ini. Nggak apa-apa lah di sini. Jadi kita memang vlog apa adanya ini. Ya ada sikatnya nanti. Nah, jadi hari ini kita sedang membuat acara keluarga. Ya, acaranya kecil-kecilan dalam rangka silaturahmi. Jadi ini sudah berkumpul semua saudara kecuali satu, yaitu Kadirman. Kadirman sekarang masih di Jawa, berada di tahfiz. Ya, tahfiz Bina Hafid. Semoga nanti Kadirman yang menyaksikan video ini tidak berkecil hati, ya, mudah-mudahan justru lebih semangat lagi, ya, karena di sini juga sebenarnya mengingat ya Kadir yang ada di sana. Oke, sekarang lebih bagus kalau kita langsung lihat prosesnya. Nah, ini adalah ikan bandeng ya, dikenal kalau orang apa namanya, kalau orang Bugis bilang ikan bolu. Nah, ikan bolu. Ini ikan apa ini? Ikan belanak. Ini ikan bulan-bulan. Ini ikan bulan-bulan ya. Semua ini punya ciri khas. Kita arahkan ke sini. Ikan jumpul. Ini ikan jumpul. Apa ini kelebihannya ini? Ini ikan belanak, besarnya ikan jumpul. Oh, masya Allah. Iya. Ini kalau dibakar nggak hancur dagingnya. Enggak, karena enggak Nah. disisi. Oke. Hati-hati. Aurat diperhatikannya, nanti masuk di situ. Oke. Di sini dulu tempat saya bermain, teman-teman. Oke. Ya, di sini pohon rambutan. Rambutan ini sudah sangat tua usianya. Mungkin kalau dihitung-hitung umur saya sekarang 30 tahun, ini sudah lebih dari 30 tahun. Tapi masih sedikit saya ingin bercerita tentang daerah yang ada di hadapan kita ini semua. Di sini dulu tempat saya bermain dengan sepupu-sepupu saya. Ada Nawir, ada Kak Ria, ada Ari, di mana di sini punya sejarah saya ya punya apa kenangan tersendiri. Nah, di sini persis di dekat pohon sawit itu dulu tempat ibu saya mengoeng ponta. Ya, teman-teman belum tahu ponta ya. Ponta itu terbuat makanan khas orang Pasir yang terbuat dari padi muda, biasanya padi ketan.
Nah, padi ketan yang masih muda itu disangrai, diproses disangrai, kemudian nanti ditumbuk, ya ditumbuk, kemudian ditampi ya, dibersihkan sampai akhirnya nanti bisa dimakan. Wah, itu rasanya pontak itu luar biasa, teman-teman sekalian. Gula, air panas. Macam-macam, kita menyajikannya macam-macam, semuanya seleranya masing-masing. Kalau saya sendiri, pontak itu saya senang makan teh, menggunakan teh ya, jadi pontaknya saya masukkan ke dalam teh. Wow, itu nikmat luar biasa, dicampur susu lagi. Oh, masya Allah teman-teman ya. Oke, sambil jalan kita cerita. ما خذيت إلا الجحود وضيقتها ما دريت إن الخطا كل الخطا ترتبط بإنسان. Nah teman-teman, saya di sini ingin bercerita ya tentang perjalanan perjuangan ayah saya setelah beliau berkelana, berpindah-pindah desa. Kami pernah tinggal di Tokul. Di situ punya cerita tersendiri, di mana kami di usia SD, saya kelas 1, kakak saya yang paling tua, Kak Saleh, yang sekarang sudah menikah. Kemudian kak yang kedua tadi, Kak Herni. Kami bertiga masih usia SMP, ditinggal oleh orang tua kami, tinggal di rumah gubuk yang dimana orang tua kami berladang, bersawah yang jaraknya kurang lebih 12 kilo ya. Dan waktu itu desa yang kami tinggali adalah desa Tokul. Di situ masih sangat sepi, belum ada listrik teman-teman sekalian. Singkat cerita, akhirnya kami pindah ke Muara Adang. Itu juga kakak saya yang kedua, Kak Herni, itu juga masuk pesantren. Di tahun 2004 alhamdulillah saya menyusul masuk pesantren. Dan disinilah saya bersyukurnya bahwa ketika ayah saya sedang berjuang mencari ekonomi, susah payah dan pada saat itu beliau tidak kenal agama. Artinya yang mungkin yang dikenal itu hanya sholat itu adalah wajib gitu ya, puasa adalah wajib, tapi untuk mendirikannya belum. Sehingga karena alasan itu ya, orang tua saya tidak mengenal agama, akhirnya kami disekolahkan di pondok pesantren. Dan beliau masya Allah, kami salut ya, kami salut ketika orang-orang tua di luar sana berlomba-lomba menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah umum, di mana mereka punya impian bahwasanya anak mereka nanti selesai sekolah bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Sementara kami ya sempat diberikan berita-berita buruk tentang bagaimana masa depan anak-anak di pesantren ya, bahwasanya mereka seakan-akan tidak memiliki masa depan yang baik kelak ya, karena mereka tidak sekolah seperti yang ada di luar sana, mengambil jurusan tertentu yang kemudian bisa menjadi orang-orang yang punya spesialisasi. Tapi singkat cerita, alhamdulillah setelah kami masuk pondok pesantren, ternyata ada efek yang sangat luar biasa dalam kehidupan orang tua saya ya. Yang sebelumnya orang tua saya itu pernah gagal panen. Itu kejadiannya di desa Muara Adang. Pada saat tanaman jagung dan kacang tanah waktu itu siap panen, sudah saatnya panen, tiba-tiba datang banjir bandang ya, yang menenggelamkan kampung Muara Adang. Pada saat itu orang tua saya gagal panen. Kemudian alhamdulillahnya ayah saya, ibu saya tidak putus asa, mereka terus berjuang, berkebun dan juga untuk mendapatkan uang ya, dengan cara mencari kayu gelam ya, untuk dijual ke pemborong-pemborong yang ada di Muara Adang tersebut. Orang tua saya bersuku Pasir, dua-duanya suku Pasir, hanya ibu saya suku Pasir Adang, sedangkan ayah saya tuh suku Pasir
Pekasau, ya kurang lebih bahasanya mirip-mirip dengan Pasir Grogot, Pasir Pematang. Jadi suku kami juga tidak jauh berbeda dengan suku-suku yang ada di Indonesia yang memiliki adat istiadat, punya adat turunan dari nenek moyang. Dan yang mirisnya, adat-adat itu kebanyakan menyelisihi sunnah Nabi Muhammad SAW, bahkan bisa masuk ke dalam ranah kesyirikan. Nah, pada saat itu ibu saya, ayah saya sangat kental ya dengan adat-adat itu. Namun alhamdulillah dengan beliau menyekolahkan kami di pondok pesantren, dan memang juga beliau punya komitmen setelah kami pulang dari pondok pesantren nanti harus mengajarkan mereka ya ilmu agama, karena mereka selama ini tidak tahu. Dan alhamdulillah teman-teman sekalian, inilah hikmah daripada orang-orang tua yang menyekolahkan anaknya di pondok pesantren. Akhirnya mereka ya mendapatkan manfaat yang besar dari ilmu anak-anaknya yang sudah belajar di pondok pesantren. Pada saat itu alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan taufiknya kepada ayah dan ibu saya, di mana ketika kami menyampaikan bahwasanya amalan-amalan yang mereka selama ini amalkan menyelisihi sunnah Nabi SAW, bahkan terjatuh ke dalam perbuatan syirik, lambat laun perlahan-lahan mereka bisa tinggalkan. Dan yang kami banggakan, mereka ini ya orang tua kami hafizahumullah dengan sangat yakin meninggalkan perbuatan tersebut tidak akan memberikan mudarat dalam kehidupan mereka. Bahkan mereka akhirnya menyampaikan juga kepada saudara-saudara ayah dan ibu yang masih melakukannya. Ya, masih melakukan. Apa itu diantaranya apa? Adat yang menjurus kepada kesyirikan, ya ada belian. Belian itu memberikan sesajen-sesajen kepada pohon-pohon tertentu yang diyakini di situ ada jinnya, ada penunggunya. Kemudian juga membuat sajian-sajian di malam tertentu ya dengan maksud untuk memberikan makanan tersebut kepada arwah-arwah yang sudah meninggal dunia dari kakek buyut kami. Nah, alhamdulillah itu setelah kami sampaikan pelan-pelan, akhirnya mereka tinggalkan sampai saat ini. Kami sama-sama bisa mengambil hikmah bahwasanya dulu mengapa perekonomian orang tua saya itu begitu anjlok, begitu membuat hati miris, karena memang Masya Allah pada saat itu sangat jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya sholat belum didirikan ya, kewajiban-kewajiban itu masih banyak ditinggalkan, bahkan masih terjatuh ke dalam muamalah ribawi. Setelah orang tua saya, ayah saya, ibu saya mulai mendirikan sholat, ya mulai komitmen mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW, keberkahan hidup itu mulai kami rasakan, ya, mulai kami rasakan. Dan tentang benarnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, barang siapa yang bertakwa kepada Allah maka Allah akan berikan jalan dari arah yang tidak disangka-sangka, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, ya, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Benarlah di tahun 2020 ya, sebelumnya orang tua saya tinggal di rumah kakek saya yang tadi saya sudah tunjukkan keadaannya sudah mau roboh. Tiba-tiba Allah berikan lewat jalan ya teman daripada ayah saya, ya, kemudian dapat sebuah rumah bantuan yang alhamdulillah sangat layak untuk dihuni. Dan juga informasi baiknya, beliau begitu banyak mendapatkan apresiasi dan juga bantuan dari orang-orang tua dahulu yang punya ikatan kekeluargaan dengan ayah, memberikan tanah hibah seperti itu, sehingga kami anak-anak keturunannya mendapatkan ya semua jatah tanah hibah tersebut. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Maka pesan saya dalam video kali ini bahwasanya yang pertama, ketika kita mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti menguji keimanan kita tersebut sehingga Allah Subhanahu wa taala mengetahui apakah kita jujur atau tidak dalam keimanan kita. Yang kedua, ya, ketika kita sebagai orang tua tidak mengetahui ilmu agama,
maka paling tidak kita berusaha keras untuk menyekolahkan anak kita di tempat-tempat yang dimana di sana mereka bisa menimba ilmu agama. Tidak harus di pondok pesantren, tapi di sekolah-sekolah yang basicnya adalah Islam, ya, basicnya ada Islam. Di sana ada diajarkan Al-Quran, Sunnah, dan juga adab-adab Islami. Kemudian yang ketiga adalah perlunya kita bersabar dalam menjalani proses ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus meningkatkan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keyakinan bahwasanya Allah pasti akan memberikan jalan dan pertolongan, ya, kepada kita pada setiap masalah-masalah yang kita hadapi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.